jumpa lagi di channel Fania. Dan di video kali ini aku bakal ngebahas tentang tips and tricks bagaimana kalian memilih rumah untuk kalian tinggal yang baru. Nah, kenapa penting untuk memperhatikannya? Karena rumah itu kalian beli untuk jangka waktu yang panjang. Dan kalian akan tinggal di situ juga mungkin seumur hidup kalian. Jadi kalian perlu hunian dan tempat tinggal yang nyaman untuk kalian dan keluarga. Nah, buat tips and trick yang pertama, yang paling general lah ya, yang pasti kalian akan pertimbangin pertama kali ketika kalian beli rumah, itu adalah daerah pastinya. Nah, kalian mau daerah misalkan daerah mana? Tangerang, Depok, Bekasi, atau mungkin Jakarta, atau mungkin Kerawang, atau mungkin daerah-daerah lain lah yang kalian pertimbangkan. Misalkan yang dekat dengan tempat kerja kalian, atau mungkin dekat dengan keluarga kalian gitu. Nah, selain daerah itu penting, teman-teman semua, yang penting juga adalah kalian harus balik lagi ngeliat ke budget kalian. Nah, budget ini kadang orang suka bingung ya, budgetnya segini, pengen cari rumahnya segini, pengen dapatnya segini gitu. Nah, aku sih saranin sebaiknya kalau kalian punya budget berapa, kalian review lah, misalkan cari-carilah di internet, misalkan daerah Bekasi atau Depok. Nah, kalian search lah di internet, misalkan harga-harga rumah di Depok itu berapaan ya, kisaran berapa. Oh, harga-harga rumah di Bekasi itu kisaran berapa ya gitu. Apakah dapat nih misalkan 200 juta atau 300 juta, seperti itu. Jadi kalian punya reviewnya. Dan ketika kalian udah ngebandingin, kalian akan bisa memutuskan daerah mana dan rumah dengan tipe berapa yang kalian bisa ambil untuk jadi pilihan gitu. Nah, jadi balik lagi ke budget ya guys semuanya. Nah, selain itu, selain juga daerah tempat tinggalnya, penting juga lokasi di mana rumah itu berada. Nah, maksudnya apa sih dengan lokasi ini? Lokasi yang aku maksud ini adalah misalkan kadang orang itu suka masih percaya dengan adat-adat istiadat dari nenek moyang atau mungkin spiritual journey yang lain lah ya. Misalkan rumahnya nggak mau deket dengan kuburan, rumahnya nggak mau nih deket pembuangan sampah, rumahnya nggak mau nih terlalu dekat dengan gate pintu masuk, rumahnya nggak mau nih menghadap kemana kayak gitu. Nah, itu masih ada aja loh sahabat yang kayak begitu. Jadi kalian perlu juga perhatikan itu. Jadi jangan sampai kalian salah pilih ketika kalian beli rumah, udah jadi rumahnya, kalian udah tinggalin, ternyata waduh, ini kok dekat kuburan ya, waduh, ini kok ngadepnya nggak sesuai yang aku mau ya gitu. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi penting kalian mungkin datang ke lokasi, seandainya rumahnya masih inden, belum jadi, kalian juga bisa mempertimbangkan, oh ini nanti rumahnya ngadep kemana ya gitu. Kalian bisa lihatlah sekeliling lokasinya. Nah, itu yang akan membuat kalian merasa nyaman ketika nanti akan menghuni dan meninggali rumah tersebut. Nah, itu yang pertama. Nah, buat tips and tricks yang kedua nih. Nah, yang kedua itu juga gak kalah penting dari yang pertama, yaitu adalah akses dan fasilitas sosialnya. Nah, akses ini juga penting. Kenapa? Kalau misalkan keluarga mau datang atau misalkan ada tamu yang mau datang. Nah, kalau aksesnya susah, kita juga bingung ngejelasinnya gitu. Jadi penting banget untuk kalian pertimbangkan apakah di situ ada tol, atau mungkin di situ ada busway, atau di dekat situ ada damri buat ke airport yang suka dinas keluar kota, atau mungkin di situ ada stasiun yang mungkin jarak antara rumah dan tempat kerjanya jauh. Nah, kalian bisa naik kereta juga. Jadi itu perlu juga dipertimbangkan. Apakah di dekat situ ada angkot kah, atau mungkin ojek online udah banyak gitu. Nah, itu juga penting karena kalau kita misalkan kendaraannya lagi dipakai sama orang keluarga kita yang lain, terus kita nggak punya kendaraan, jadi kita gampang akses mobilnya tuh gampang itu. Nah, itu tentang akses. Nah, kalau Faso sendiri
Untuk daerah-daerah yang sudah cukup maju, pastinya kayak seperti minimarket, terus atau supermarket besar, terus juga mungkin rumah sakit, juga sekolah-sekolah TK atau dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, mungkin itu juga udah ada, atau mungkin bahkan yang udah maju sekali ada tempat kuliah, perkuliahan untuk orang-orang kuliah. Nah, itu kalian juga perlu pertimbangkan karena dengan fasos yang lengkap, kalian akan mudah mobilnya seperti yang tadi aku bilang. Jadi kalian mau ke rumah sakit deket, mau ke supermarket deket, ibu-ibu yang mau ke pasar juga deket, terus angkot gampang, terus ojek online gampang, mau beli makanan cepet nyampenya, restoran ada, kayak gitu. Jadi itu juga penting, ya aspek-aspek eksternal lah yang perlu kita perhatikan untuk menunjang kehidupan kita nanti ketika kita tinggal di sana. Nah, itu yang kedua. Nah, buat yang ketiga yaitu tentang bangunannya. Banyak orang yang nggak mengerti tentang bangunan pastinya, karena aku juga sebenarnya nggak terlalu ngerti-ngerti banget. Cuma paling tidak aku bisa mengerti lah, paling tidak tahu lah bagiannya ini terbuat dindingnya dari apa. Terus misalkan septic tanknya berapa, atau mungkin pompanya berapa kedalamannya. Nah, itu kadang pengetahuan umum yang perlu kita pelajari ketika kita cari rumah. Jadi jangan sampai begitu kita tinggalin ternyata septic tanknya meluap, atau mungkin kok bocor ya, atau mungkin kok temboknya mulai melewat ya, atau bergeser ya, atau bagaimana gitu. Itu jangan sampai itu terjadi, nanti kita akan kecewa. Jadi sebelum kita ngebeli, baik itu rumah baru ataupun rumah yang sudah bekas direnovasi, kalian perlu tanyalah paling tidak septic tanknya di mana, atau mungkin ini kedalaman sumurnya berapa ya gitu. Terus juga temboknya terbuat dari apa, bata merah kah atau hebel kah, terus juga tinggi plafonnya berapa ya gitu. Itu untuk menunjang bangunan kalian sendiri supaya bangunan yang kokoh itu pasti akan bertahan lama gitu. Jadi ini penting juga buat kalian supaya kalian gak perlu kocek terlalu banyak lagi uang untuk biaya-biaya renovasi yang terlalu banyak nantinya begitu kalian tinggal. Ini penting juga. Nah, kita akan masuk ke yang keempat, poin terakhir yang juga gak kalah penting, dan kadang poin keempat ini malah kadang orang cenderung menyepelekan. Aku gak ngerti ya kenapa menyepelekan, karena menurut aku dari pengalaman aku jual beli rumah, nah ini adalah salah satu aspek yang paling krusial gitu. Krusialnya dari segi mana? Karena kalau tidak ada poin yang keempat ini, proses jual atau beli rumah kalian itu nggak akan bisa berjalan mulus. Nah, apa itu? Nah, yang keempat itu adalah tentang surat menyurat dari rumah tersebut. Mau rumah yang baru ataupun rumah yang sudah ada pemiliknya terus kita beli tangan kedua, itu juga tetap harus kita perhatikan ya teman-teman semua, surat menyurat. Nah, apa aja sih yang biasanya paling prinsip banget yang perlu kita pastikan bahwa itu semua safe dan aman? Itu adalah yang pertama, sertifikat. Sertifikat apa? Dia apakah SHM atau mungkin HGB, hak milik atau mungkin hak guna bangunan. Kalau hak guna bangunan itu ada limitnya teman-teman semua, ada batasannya. Jadi kalian lihat sampai tahun berapa, apakah masih lama ataukah sudah kadaluarsa. Karena kalau kadaluarsa kalian perlu perpanjang, atau tidak kalian perlu gantilah menjadi SHM ke atas nama pemilik yang pertama. Atau mungkin masih AJB, jangan-jangan masih jual beli belum ada sertifikat. Nah, itu kalian perlu pertimbangkan. Itu perlu ada biaya-biaya yang kalian keluarkan untuk proses-proses tersebut bila itu ada kendala gitu. Jadi ini penting, sertifikat itu yang paling penting. Terus kalian perlu lihat juga namanya apakah sesuai gitu. Terus orangnya masih sehat kah, masih dalam kondisi yang cukup bisa lah untuk melakukan transaksi dan lain sebagainya. Kalau yang rumah baru juga kalian perlu tanya kira-kira suratnya bisa jadi kapan dan sebagainya. Selain surat juga perlu juga ada IMB. Jadi kalian harus pastikan bahwa rumah yang kalian beli itu ada IMB-nya. Karena kalau tidak ada, kalian bisa sewaktu itu menggusur dan kalian akan dipermasalahkan sama pemerintah, guys. Jadi jangan sampai itu terjadi, karena itu nggak mengenakan banget. Jadi kalian harus ada IMB gitu. Nah,
Nah, setelah itu yang ketiga adalah PBB, SPPT PBB. Nah, ini penting juga karena kalau nggak ada ini juga, transaksi nggak akan berjalan mulus. Nah, SPPT PBB biasanya kan keluar kalau setiap tahun itu di awal atau pertengahan tahun lah ya. Nah, jadi kalau kalian belinya di pertengahan tahun, kalian bisa tuh minta yang di tahun yang baru itu. Kayak di sekarang tahun 2020, nah itu udah keluar SPPT-nya. Jadi pemilik rumah yang pertama itu harus sudah menyerahkan yang SPPT PBB yang 2020 gitu. Nah, kalian harus ngecek juga lah apakah ada tunggakan kah PBB-nya atau tidak ada tunggakan. Nah, itu kalian perlu cek. Karena kalau ada tunggakan, kalian mesti lunasin dulu dan itu kan biaya lagi. Nah, tapi kalau untuk rumah yang baru, kalian nanti tinggal perhatikan aja. Begitu kalian penyerahan atau serah terima surat, kalian bisa perhatikan apakah SHM-nya sudah berjalan dengan baik, surat-suratnya sudah ada, IMB-nya ada, dan PBB-nya sudah dibayarkan atau tidak. Nah, itu sih teman-teman semua 4 tips and trick yang penting banget menurut aku untuk kalian pertimbangin ketika kalian mau ngebeli rumah yang baru gitu. Entah itu rumah second atau rumah baru, itu sama aja. Intinya harus ada 4 tips and trick itu. Karena itu akan membantu kalian banget untuk mendapatkan rumah yang ideal dan sempurna buat keluarga kalian.